Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali kita hadir dalam agenda Talkshow Ramadan LPPI Unisa. Hari ini kita akan berbicara dan berdiskusi tentang puasa dan ketenangan jiwa. Saya bahagia sekali hari ini saya ditemani oleh mbak-mbak cantik ini. Ada Mbak Anissa dan Mbak Rigel. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sehubungan dengan kajian kita kali ini terkait puasa dan ketenangan jiwa. Menurut Mbak Anissa nih, apa keterkaitan puasa dan ketenangan jiwa? Oke, sebenarnya itu kan puasa itu kan melatih kita untuk mengontrol diri kita, bukan hanya dari lapar, haus gitu, tapi juga mengontrol diri dari hawa nafsu seperti itu. Nah, kalau di psikologi sendiri itu sebenarnya kontrol diri itu sangat diperhatikan gitu ya, sering dibahas gitu. Karena umumnya banyak banget permasalahan yang terjadi gitu ya pada manusia itu karena memang ketidakmampuan dalam mengontrol diri gitu. Katakan misalnya saya pengennya A tapi realitanya tidak seperti itu, maka hal itu ketika kita tidak bisa mencapai itu tuh jadinya stres, jadinya tuh kita mulai gelisah, mulai cemas, mulai aduh kenapa ya kok aku nggak bisa sih, misalnya nggak bisa dapat jadi ranking 1 gitu, karena kenapa ya, padahal memang mungkin kita tidak berbakat dengan mata kuliah itu gitu. Jadi memang puasa itu erat banget dengan ketenangan jiwa karena memang melatih supaya kita bisa mengontrol diri kita dengan baik. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik itu ya kita tidak akan mampu mencapai ketenangan dalam hidup, ketenangan yang hakiki mau dari segi kerja, sekolah atau apapun gitu. Kalau menurut Mbak Rigel sendiri nih, untuk mewujudkannya implementasi ketenangan jiwa saat berpuasa tadi secara utuh bagaimana? Jadi ketenangan jiwa itu bisa kita raih ya. Kita bisa mendapatkan ketentraman dalam hidup kita itu kalau kita itu selalu bersyukur terhadap nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, dimana dengan bersyukur kita itu menjadi pribadi yang bisa menghargai setiap apa yang sudah kita capai begitu. Kadang kita itu memang manusia itu kan seringkali ingin lebih dan lebih, tetapi kadang kita itu tidak menyadari bahwa itu sudah kita itu diberikan banyak nikmat oleh Allah, misalnya nikmat kesehatan, nikmat keluarga juga sehat, kemudian nikmat sudah diberi sudah bisa ada tempat tinggal yang layak, kayak gitu tuh kadang kita kufur nikmat begitu ya, kufur nikmat. Jadi segala sesuatu itu kita mendapatkan ketentraman itu dengan cara bersyukur ya atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita begitu. Syukurnya ini tidak sekedar nikmat secara finansial saja, jadi secara kesehatan pun itu juga termasuk salah satu nikmat. Kalau secara finansial nih, kalau dikaitkan dengan secara finansial nih Mbak, apalagi melihat fenomena konsumtif saat puasa ini ya, kadang kalau kita mau berbuka puasa aja beli takjilnya itu, saya pengen makan ini itu, jadinya sangat berlebihan. Itu bagaimana kita mengelolanya? Memang ya kita itu kadang, apalagi ibu-ibu kayak kita pegawai begitu ya, kadang kita udah belanja nih di kulkas sudah ada stok makanan gitu ya tetapi ketika udah pulang kerja kita capek gitu, terus kadang ya udahlah beli aja gitu, terus yang di kulkas nggak jadi dimasak ya, kadang seperti itu ya. Jadi memang kita itu butuh kalau di kesehatan itu ada yang namanya detox ya, detox pembersihan jiwa gitu, pembersihan raga gitu ya.
Nah, kalau di finansial juga ada yang namanya detox finansial. Nah, jadi detox finansial ini lebih kepada bagaimana cara kita itu mengendalikan tadi ya, mengendalikan pengeluaran kita, apalagi di bulan Ramadan ini kita prioritaskan kepada kebutuhan, bukan memprioritaskan kepada keinginan begitu. Jadi apa yang kita inginkan itu bukan bukan sesuatu yang kita inginkan kadang-kadang gitu. Jadi kita harus ada detox finansial, misalkan detox kebutuhan belanja dapur gitu ya. Detox kebutuhan belanja dapur misalkan ya tadi kayak kita sudah belanja tapi kadang-kadang udahlah capek pesen aja kayak gitu. Jadi boleh seperti itu tuh boleh, tetapi kita juga harus mengontrol anggaran kita gitu. Kemudian mungkin bisa disiasati, misalkan ada menu ya, ada menu untuk 30 hari ke depan begitu ya. Tapi kalau misalkan terlalu ribet ya mungkin seminggu sekali, untuk seminggu, menu seminggu, dan itu kita bicarakan dengan anggota keluarga. Jadi kadang kan kita suka sering bingung masa apa ya kayak gitu, beli apa ya gitu. Tapi dengan adanya seperti itu kan kita sudah mengelis ya. Jadi nanti mungkin kalau bosen ya tinggal puter-puter aja kayak gitu. Tinggal puter-puter menu yang sudah dibikin. Ya, kemudian juga kita juga bisa mengatur kan kebutuhan lebaran itu banyak ya. Jadi misal ada mudik ya, Nah, dengan biasanya mudik itu dilaksanakan pas lebaran, mendekati lebaran. Nah, kalau biasanya seperti itu kan di jalan jadi crowded, macet begitu ya. Nah, kita bisa atur waktu mudiknya itu di lain hari. Jadi sebelum momen lebaran itu bisa kita laksanakan. Nah, walaupun nanti rasanya agak beda ya, momen lebarannya kurang terasa, tapi itu bisa untuk mensiasati pengeluaran juga gitu ya. Pengeluaran juga bisa kita kontrol, karena kalau mudik itu kan biasanya kita juga beliin oleh-oleh, kemudian untuk ada pengeluaran berlebih seperti itu juga bisa kita kontrol. Gitu. Kalau dikaitkan tadi rasa syukur, kemudian finansial tadi, bagaimana implementasi kita agar tidak mencederai rasa syukur tadi itu sendiri kalau menurut sisi psikologi ini? Kalau mungkin ini ya, kan zaman sekarang tuh kayak misal kita untuk belanja itu kan mudah banget ya, nggak mesti offline gitu. Banyak marketplace yang memang mempermudah gitu. Itu kan sebenarnya jadi kayak pisau bermata dua ya, mempermudah tapi sekaligus juga jadi kayak godaan iman gitu ya. Buat kita klik check out kayak gitu kan. Nah, itu mungkin dari yang nyambung yang saya yang saya sampaikan tadi di awal gitu. Pentingnya emang kontrol diri gitu kan, kontrol diri, ekspektasi kita mau goalnya kemana gitu kan. Ya itu juga ada hubungannya tadi dengan yang Mbak Rigel sampaikan ya. Jadi pengelolaan keuangan itu penting gitu kan. Ya memang dengan zaman sekarang itu memang yang namanya saya rasa kalau misalnya sesekali kita mungkin merayakan atau mungkin kalau istilah anak-anak self reward atau healing mungkin ya. Nah, istilah anak zaman sekarang gitu, healing, self reward gitu, sesekali oke lah gitu. Tapi kalau misalnya itu berkali-kali dilakukan, bahkan sampai itu nanti misalnya sampai mengorbankan atau memakai alokasi anggaran yang lain hanya demi untuk memuaskan kebutuhan, itu saya rasa itu udah bukan self reward lagi, itu jatuhnya jadi gaya hidup ya, lifestyle yang jelek gitu. Nah, itu yang memang mungkin hati-hati gitu antara kita ingin menghargai diri sendiri gitu, kita ingin memberikan aku udah capek nih kerja terus nih selama seminggu, bolehlah aku misalnya ke mall gitu kan. Gitu. Tapi kok ke mallnya oke lah gitu. Cuman kan memang kita harus melihat dulu gitu ya kemampuan kita. Kayak semacam seperti contohnya tuh kalau boleh saya ngasih contoh itu, ini kan beberapa penelitian skripsi tentang mahasiswa saya itu kan terkait dengan perilaku konsumtif gitu kan. Nah itu
kalau misalnya kita punya pemasukannya itu kayak misalnya banyak gitu ya gitu, itu akan nggak apa-apa gitu ya mungkin, meskipun itu juga tetap sama ini ya mungkin boros gitu ya gitu, mungkin dia membeli barang yang mahal gitu itu ya nggak apa-apa, itu kan maksudnya dia punya pemasukan yang banyak gitu. Cuman sayangnya kita itu seringnya meniru tanpa melihat dulu kita tuh mampu apa enggak sih gitu. Nah itu yang pentingnya kontrol diri, pentingnya dengan berpuasa supaya kita bisa mengontrol bukan hanya fisik aja lapar gitu, tapi juga mengontrol hawa nafsu, keinginan kita, ekspektasi kita gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau mau terhindar dari masalah tuh sebenarnya gampang, manusia itu ya kendalikan aja ekspektasi kita, jangan terlalu banyak berharap, jangan terlalu banyak ngarep gitu. Itu aja sih, control your mind gitu. Terkait alokasi tadi nih, alokasi pengelolaan keuangan gitu nih. Gimana sih kita mengelola keuangan ini selain di bulan Ramadan khususnya tentunya. Betul. Kalau Mbak Rika. Oke, kalau dibilang alokasi ya, alokasi dana pendapatan ya, gaji ya. Jadi kita itu harus bisa mengalokasikan pendapatan atau gaji kita atau pengeluaran kita itu dipersentasekan gitu. Jadi persentase alokasi idealnya ya, ini bicara ideal ya, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, tapi idealnya ketika kita itu ingin mengalokasikan untuk kebutuhan ya, kalau saya nyebutnya tuh Charles Mbak, itu ada. Jadi sebelum kita mengeluarkan uang kita untuk kebutuhan kita, ingat Charles. Charity, loan, saving, or investing. Jadi kita menyisihkan dulu tuh untuk kegiatan charity ya, kegiatan charity untuk amal sedekah, zakat itu penting ya. Jadi kita menyisihkan dulu untuk charity. Kemudian setelah itu kita melihat ada tanggungan nggak, maksudnya kita punya kewajiban nggak yang harus dibayar ya. Adanya loan. Ada loan atau debt itu ya, ada hutang pinjaman gitulah, ada hutang nggak. Nah ini kita juga harus melunasi kewajiban ini dulu. Kemudian setelah itu baru saving or investing. Bedanya saving sama investing itu, kalau saving itu uangnya kita simpan, tapi kalau investing itu uangnya kita putar gitu. Jadi untuk bertambah gitu, ada tambahan, ada return on investment gitu ya. Nah setelah itu baru itu untuk kebutuhan kita. Nah untuk alokasinya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan juga ada tanggungan tadi ya, ada hutang gitu ya, itu sebesar 60%. Jadi 60% itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan juga kalau ada hutang ya untuk bayar hutang. Jadi proporsi hutang supaya kita itu tentram, aman ya, mendapatkan ketenangan hati itu tuh sebenarnya maksimal hutang itu 30% gitu. Maksimal hutang itu adalah 30% dari gaji kita. Kalaupun nanti misal mau hutang besar ya jangka waktunya yang ditambahkan gitu. Jadi jangan sampai melebihi itu. Kalau melebihi itu kadang kita itu stres sendiri gitu ya. Saya kalau hutang itu biasanya susah tidur gitu. Pikirkan hutang ini bayarnya gimana gitu ya. Bayar kapan selesainya gitu ya. Nah itu maksimal 30%. Kemudian tadi seperti dibilang sama Mbak Icang tadi ya, ada gaya hidup ya. Nah gaya hidup itu 10% aja gitu. 10% dari gaji ya, 10% dari gaji. Jangan sampai melebihi 20%. Karena apa? Karena nanti ya tadi rasanya kita butuh healing tapi ternyata terus-terusan seperti itu. Malah tidak jadi healing. Malah tidak jadi healing, malah jadi nanti melebihi dari proporsi tadi. Nah kemudian kita juga harus menyisihkan untuk dana darurat ya, apapun itu, kadang dana kesehatan gitu, asuransi. Nah itu 10% untuk dana darurat. Nah
pengeluaran yang tidak terduga misalkan ya, ada apa namanya bencana mungkin tidak dari keluarga kita sendiri, emergensi ya, dana-dana untuk emergensi. Kemudian juga untuk tabungan dan investasi tadi 15%. Jadi 60% untuk kebutuhan sehari-hari, 40%-nya itu tadi untuk gaya hidup, kemudian tabungan, kemudian ada dana darurat dan juga charity atau sosial, zakat dan sedekah. Seperti itu, Mbak. Ya. Seperti yang disampaikan Mbak Rigel nih tadi, pengaturan Charles tadi, itu kan berarti butuh kecerdasan emosi nih untuk kita bisa mengaturnya sebaik mungkin. Kadang kan kita sudah planning sekian persen, tapi ada aja gangguannya. Ini gimana nih Mbak Rigel? Jadi gini Mbak, kalau misalnya kita bahas tentang kecerdasan emosi itu kan memang lingkupnya itu dia luas banget ya, gitu luas banget gitu. Tapi kan sebenarnya itu kecerdasan emosi itu kan memang berupaya supaya kita itu bisa menyaring hal-hal yang memang sebenarnya itu toksik gitu loh dalam diri kita. Jadi supaya kita itu tidak mengambil keputusan yang salah, kita bagaimana kita mengenal diri kita. Sebenarnya kan yang perlu intinya kecerdasan emosi itu kan sebenarnya kita juga harus bisa mengenali diri kita sendiri. Apa sih kebutuhan kita ini sebenarnya sekarang itu? Apakah aku benar-benar butuh beli barang ini, butuh beli misalnya butuh beli mobil ini, nambah beli sepatu ini gitu. Karena sebenarnya kita tuh sekarang tuh umumnya tuh orang tuh soalnya beli itu bukan karena butuh tapi cuman kepengen. Apalagi kalau misalnya udah ada temen tetangga yang pakai pas yang lagi booming, yang lagi panas booming, ya. Yang lagi booming, yang lagi ngetren tuh udah langsung aku pengen beli aku pengen beli. Nah kayak gitu tuh yang sebenarnya harus dihindari gitu. Nah harapannya tuh dengan orang-orang itu sebenarnya udah banyak sih yang paham, udah banyak yang tahu tentang kecerdasan emosi. Mungkin juga udah banyak juga yang paham. Tapi memang untuk mengaplikasikannya itu emang susah karena kan terutama untuk self awareness ya, karena self awareness, self control gitu ya. Karena banyak banget orang yang memang dia tadi saya bilang kalau dia punya uang, kalau mau beli barang yang banyak itu silahkan, meskipun sebenarnya itu kalau secara ekonomi juga nggak bagus juga ya gitu kan. Ya, boleh. Iyalah gitu kan, tapi ibaratnya kan akan banyak justru permasalahannya kan banyak orang yang sebenarnya dia pemasukannya itu tidak terlalu banyak, tapi uangnya itu dihabiskan untuk yang tidak lain. penting. Kayak misalnya contohnya kayak kemarin itu ada apa sih BTS meal gitu loh, gitu kan. Iya. Nah itu kan sebenarnya itunya sih bagus ya, maksudnya kan ceritanya kayak semacam kayak kecintaan seorang fans terhadap idolanya gitu kan. Tapi kalau kita melihat wah ininya gimana ya, tingkat kepentingannya gitu, worth it nggak sih beli kayak gitu. Sebenarnya sih bukan itu aja, tapi ada banyak hal yang lain gitu loh. Nah itu yang memang kita perlu mengelola kecerdasan emosi kita supaya kita tuh bisa menyaring gitu loh. Ya, penting nggak sih buat ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi tersebut. Ada. Itu kira-kira apa saja Mbak? Itu pasti yang pertama jelas pola asuh ya, didikan dari orang tua seperti apa gitu. Tapi bukan berarti kita jadi kayak nyalahin pola asuh juga kalau misalnya kita kenapa-napa, enggak gitu juga. Kan Allah juga udah ngasih kita akal untuk bisa berpikir gitu ya, apalagi kalau kita udah akil balik kan dosa juga udah jadi tanggungan sendiri gitu kan. Nah itu sebenarnya juga hasil dari interaksi dari lingkungan, makanya memang circle pertemanan itu penting banget. Kalau memang kita mau, kan Rasul juga bilang kan kalau kita mau berteman sama orang yang wangi ya gaul sama tukang parfum kayak gitu kan. Nah kalau misalnya memang kita pengen menjadi orang yang positif, vibe-nya positif, maka kita juga harus bergaul, punya circle yang memang mengarah ke situ juga gitu. Kita nggak bisa punya circle yang memang negatif, tapi kitanya pengen aku pengen yang ini aja lah gitu. Kita pengen pinter, tapi gaulnya sama orang-orang yang mungkin senangnya malas belajar kayak gitu, itu yang di lingkungan itu yang nggak bisa. Jadi memang ada kan apa yang perilaku kita saat ini itu kan sebenarnya hasil gabungan antara pola asuh dengan lingkungan tuh maksudnya pertemanan ya, pertemanan lingkungan sosial seperti itu. Kalau kita merasa tidak mampu berada di lingkungan tersebut, mending
kita keluar Iya, begitu. nah itu juga jadi masalah tuh, banyak yang memang sering tidak mampu untuk keluar dari lingkungan-lingkungan yang toksik gitu, karena kan mungkin culture di kita tuh serba nggak enak ya, dikit-dikit nggak enak, dikit-dikit nggak enak gitu. Kalau misal kita udah ini apa namanya sudah apa namanya, ya itu tadi kita apa sudah di lingkungan itu udah masuk gitu, kalau mau sudah lengket, kalau caranya keluar gitu gimana, Mbak? Ganti circle gitu, ganti circle, karena perilaku itu sebenarnya gampang banget menular. Menularnya itu bukan dari sentuhan ya, begitu, bukan menular kayak misalnya penyakit fisik itu enggak, tapi dengan kita sering bergaul gitu, dikit-dikit tuh nanti tuh jadi kayak masuk gitu perilaku kita, perilaku orang lain ke dalam diri kita. Oh iya bener juga ya yang dia lakuin gitu, akhirnya mau nggak mau nggak kerasa yang kayak gitu tuh. Kita terus apa istilahnya tuh Akhirnya, ikut ya. iya, akhirnya kita sendiri juga jadi toksik gitu bagi orang lain gitu. Jadi memang kalau itu ya harus segera diganti circle-nya. Itu sih. Nah, kembali ke Mbak Rigel nih, masih terkait dengan finansial dan keuangan. Ini kan masa-masa bulan Ramadan ya, biasanya kan ada yang ditunggu-tunggu nih. Apalagi kalau bukan THR nih. Nah, selain dapat THR kan juga ada gaji bulanan, itu kan masih tetap ya. Gimana sih cara mengalokasikan gaji dan THR ini agar bisa benar-benar dikelola dengan bijak tadi? Oke, ini hilalnya belum terlihat ya. Oke, bercanda. Jadi memang untuk gaji dan THR, jadi kan THR itu kan sebesar 90% atau 100% dari gaji kita gitu ya. Jadi kita dapat double pendapatan gitu. Nah, untuk mengalokasikannya untuk kebutuhan sehari-hari, living tadi ya, ada pos pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari itu tetap pakai gaji bulanan kita. Jangan sampai THR itu kita gunakan untuk kepentingan pribadi begitu. Bukan kepentingan pribadi, maksudnya kebutuhan sehari-hari gitu. Kebutuhan sehari-hari itu kita tadi sudah mengalokasikan 60% ya. Nah, 60% itu tetap dari gaji. Nah, sedangkan terkait dengan playing atau gaya hidup ya, gaya hidup Ramadan, misal kita beli baju lebaran, kemudian bagi-bagi THR untuk keponakan, untuk anak, untuk keponakan, nah itu pakai THR gitu. Terus kemudian kadang ada kirim hampers gitu ya, karena kirim hampers ya itu apa namanya, itu bisa diambil maksimal 20% ya kalau dari gaji bulanan ya. Kalau dari gaji bulanan itu 20%. Tapi kalau kurang, nah itu baru kita ke THR gitu. Nah, kemudian zakat fitrah dan fidyah ini tetap, kalau zakat ya gaji bulanan kita tetap dipotong untuk zakat ya. Nah, tetapi untuk yang lain-lain misalnya zakat fitrah, fidyah, nah itu pakai THR, pakai dana THR gitu. Nah, kemudian untuk kepentingan yang lain, misalkan mudik lebaran ini bisa kita menggunakan alokasi dari dana THR. Ya. Dan dana THR ini bisa diambilkan dari mudik itu bisa dari dana THR. Kalau misalkan mudiknya lebih cepat, ya nanti tetap kita ganti gitu ya. Pakai misalkan mudiknya pakai gaji kita, tetapi nanti suatu saat kita harus menggantinya begitu. Jadi posnya itu nggak kosong gitu. Nah, kemudian saving itu bisa ditambahkan dari misalkan dana darurat tadi bisa diambilkan dari dana THR gitu. Nah, kalau ada sisa THR itu kita bisa untuk investasi begitu. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari tetap pakai gaji bulanan. Nah, THR tadi untuk zakat fitrah dan fidyah, kemudian untuk saving dan investasi. Gitu. Tidak ditinggalkan di investasinya. Iya. Investasi itu bisa bukan karena kan ada investasi emas yang tidak harus
belinya itu bisa dicicil gitu ya, ada cicil emas kayak gitu. Kemudian bisa pakai reksadana. Reksadana itu kalau saya sarankan ya jangan pakai yang trading sekuritas. Trading sekuritas, kalau trading sekuritas itu sangat beresiko. Karena apa? Karena kita spekulasinya tinggi. Ya, jadi misalkan kalau saya sarankan lebih ke reksadana yang option. Jadi nanti kalau misal saham naik ya, kalau misal saham naik kita jual, kalau saham turun kita beli kayak gitu. Jadi menghindari adanya spekulasi. Dan riba juga, kalau trading itu kan ribanya tinggi. Benar-benar. Oke. Terakhir nih sebagai penutup dari Mbak Anissa dan Mbak Nika, kira-kira kalimat penutup untuk kajian kita kali ini apa? Mungkin ini ya, maksudnya menyampaikan aja kalau memang kita itu sebagai umat Islam itu kan juga harus menyadari bahwa puasa itu impact-nya itu bukan buat fisik aja, tapi memang buat ke psikis kita juga. Itu kayak ngasih penyegaran gitu loh buat rohani kita juga gitu, buat psikis kita, supaya kita memang mindset kita, tujuan kita itu balik lagi ke awal, itu mau ngapain sih aku kerja, mau ngapain sih aku hidup, mau ngapain sih aku begini gitu. Jadi itu akan lebih menjaga kita supaya kita bisa mengontrol diri kita, supaya kita juga jadi lebih maksudnya memang jadi individu yang memang sesuai dengan jalan dari Allah. Kak Nika? Di puasa ini kan juga tadi ya mirip ya dengan Mbak Icang. Jadi puasa ini mengajarkan kita untuk menahan dan mengendalikan diri dan tidak berperilaku konsumtif gitu. Dan untuk supaya kita akan lebih tentram, lebih tenang begitu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan finansial. Di ketenangan finansial ini kita bisa dapatkan kalau kita itu juga bisa mengelola keuangan dengan bijak, mengelola keuangan dengan bijak. Dan untuk bukan kebahagiaan yang menjadikan kita itu bersyukur, tapi kita bersyukur untuk mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Mantap. Ya. Terima kasih Ya. Mbak Anissa, Mbak Nika atas ilmunya yang sudah dibagi. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Amin. Amin. Juga sehat ya. Amin. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak Talkshow Ramadan LPPI Unisa. Semoga dapat menambah wawasan dan meningkatkan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dengan episode-episode Talkshow Ramadan berikutnya. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku.